Acara ini dipersembahkan oleh Kembali lagi di Jendela Pemirsa, masih bersama Dr. Riyama Noveria dari Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya. Dan masih dengan tema kita mencuci tangan yang benar dapat mencegah COVID-19. Untuk pemirsa di rumah yang ingin berinteraktif, bisa di 07113646666 atau di 364111. Baik, dokter, kita lanjutkan kembali, Dr. Riyama. Oke, dokter, kalau untuk masalah mencuci tangan ini banyak sekali pro dan kontra. Tapi harus tetap mentaati protokol kesehatan. Jadi kita memang harus melakukan mencuci tangan itu sendiri. Mengapa ini, dokter, kita harus mencuci tangan? Balik lagi, kita berperan penting dalam pemutusan mata rantai dari virus COVID-19 ini. Karena penyebarannya melalui droplet dan itu bisa menular dari hidung, tenggorok, mulut, dan dari mata. Makanya kita harus pakai masker yang menutupi hidung dan mulut. Terus yang kita pakai face shield, terus cuci tangan. Yang dianjurkan sebenarnya itu lebih baik cuci tangan itu menggunakan air yang mengalir dan menggunakan sabun. Atau jika tangan tidak terlalu kotor, bisa menggunakan hand sanitizer yang berbasis alkohol. Jadi yang membedakan tuh waktunya. Kalau seandainya kita menggunakan hand sanitizer, cuci tangan yang mengandung alkohol, yang berbasis alkohol itu dia sekitar 20-30 detik. Tapi caranya tetap sama, ada step-stepnya yang pasti sudah banyak lah yang beredar di sosial media. Atau kalau pakai air yang mengalir dengan sabun, itu waktunya yang membedakan 40-60 detik gitu. Lebih baik mana? Sebenarnya dua-duanya baik, tapi lebih dianjurkan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Gitu. Oke, berarti memang harus menggunakan sabun dan air yang mengalir ini ya, dokter? Lebih baik. Lebih baik. Kalau dokter, ya, di tempat yang kita mau mencuci tangan itu kehabisan sabunnya, itu bagaimana? Kita minta sabunnya, kan sudah sesuai dengan protokol kesehatan, harus ada sabunnya. Wah, luar biasa loh. Minta ya, dokter ya. Kan sekarang emang sudah ada protokol kesehatan, harus menyediakan sabun dan air yang mengalir. Kalau sabunnya habis, kita minta sama mereka, itu sudah kewajiban. Oke, baik, berarti walaupun sabunnya habis, ini pemirsa harus tetap minta ya, dokter ya. Minta tolong diisikan karena saya mau mencuci tangan. Atau lebih baik kita bawa sendiri sabunnya. Berat, dokter. Banyak ya bawaan kita. Hand sanitizer, sabun, tisu. Iya, benar. Tapi memang untuk kesehatan kita, kita yang harus jaga untuk diri kita sendiri kan. Gak apa-apa ya, dokter ya, walaupun tas itu isinya sekarang banyak. Bukan make up lagi ya sekarang. Peralatan untuk mencuci tangan, menjaga kesehatan ya, dokter. Nah, kalau misalnya dokter, tadi kan kalaupun tangan kita tidak terlalu kotor, itu boleh dengan hand sanitizer. Kita kan tidak tahu berbasis alkohol harus ya, ada dokter. alkoholnya. Kalau misalnya kita nggak tahu nih, dokter, habis pegang apa, pegang ini, pegang itu, cuman kita lupa, nggak kotor, pakai hand sanitizer aja. Nah, itu gimana, dokter? Apakah untuk kumannya sendiri bisa, atau bakteri yang ada di tangan, karena kita nggak tahu pegang apa, apakah akan mati atau hilang atau bagaimana, atau masih tetap ada tapi sedikit? Nah, itu bagaimana, dokter? Jadi gini, kalau seandainya kita kan nggak tahu ya apa yang kita pegang. Benar. Makanya kalau seandainya tangan kita tidak terlalu kotor, makanya kita harus selalu bawa tuh. Kalau saya pribadi, saya selalu bawa hand sanitizer. Jadi kalau seandainya misalnya saya habis pegang ini nih, nanti kalau lagi break kita cuci tangan pakai hand sanitizer, tetap harus. Tapi kalau saya udah mulai kotor, ya kita cuci pakai sabun, tetap harus kayak gitu. Kalau memang kita nggak sadar, makanya itu harus kita jadikan kebiasaan yang baru. Mungkin selama ini kita kurang kesadaran diri untuk menjaga kebersihan. Tapi mau nggak mau kita harus jaga. Itu kita yang harus jaga diri kita sendiri. Kita harus biasakan diri kita mencuci tangan pakai hand sanitizer atau pakai sabun. Itu harus kita biasakan gitu. Emang susah mengubah kebiasaan itu, tapi tidak ada pilihan lain gitu. Percaya nggak, makin kesini tuh makin sedikit yang kena flu. Dulu kan sering ya, makin kesini makin sadar untuk menjaga kebersihan, makin jarang kita kena flu. Jadi ya
balik lagi ke kita. Kalau kita pegang apapun, ya nggak begitu kotor nih. Ya, tapi nggak ada salahnya kita cuci tangan pakai hand sanitizer. Oke, baik. Kalau untuk mencuci tangan sendiri ini dokter, cara yang paling benar, memang banyak ya nih dokter ya, di sosial media dan sudah disosialisasikan, sudah banyak. Ada pemirsa yang belum tahu, ini kayaknya saya juga belum tahu ya, bohong banget ya, pura-puranya biar dokter mau. Oke. Cara yang benar itu bagaimana dokter untuk mencuci tangan dengan air? Dengan air dan mengalir. sabun, iya dokter. Dengan air yang mengalir. Pertama itu caranya adalah yang pasti basahkan air mengalir. Nyalain dulu airnya kan? Oke. Nyalain dulu airnya, kita basahin tangannya kita dulu, terus kita ambil sabun. Oke. Tuh 3 sampai 5 cc lah ya. Terus habis itu kita basahkan sabun ke tangan kita. Kemudian cara selanjutnya punggung tangan, kanan kiri pasti ya, kan tangan kita ada 2. Terus baru ya kan? Jangan kaki juga ya dokter. Terus habis itu ya sela-sela tangan depan, baru ini, terus baru jempol. Jempolnya dibersihin juga, kanan kiri. Aduh. Repot ya dokter. Jempolnya kanan kiri, terus baru kuku-kuku ini kan juga kita nggak tahu, kita bersihin juga. Habis itu baru kita cuci air, ambil kita lap pakai tisu yang sekali pakai. Terus tisu yang kita pakai tadi kita pakai buat tutup kerannya. Terus kita buang. Oke, berarti kan kita nggak tahu tuh kerannya. Iya benar. Bener, wah dapat lagi nih. Jadi setelah tisu itu kalau sudah cuci sudah dilap, kan sekali pakai tuh. Benar. Kita pakailah dia buat nutupin keran. Kalau misalnya kita pegang lagi kan kotor lagi tuh tangan. Iya benar dokter. Wah dapat lagi ilmunya ini. Jadi tisunya itu jangan langsung buang, tapi ada tisu buang terus dia ngambil lagi, terus dia tutup keran. Wah itu lebih bagus lagi. Tapi kayaknya itu pemborosan ya dokter. Yang belakang udah nunggu lama terus tisunya habis lagi kayak gitu. Tapi nggak apa minta lagi ya dok? Minta lagi. Oke, kalau untuk hand sanitizer dokter? Hampir sama, cuma bedanya adalah kita hand sanitizer. Terus caranya sama tadi. Caranya sama hand sanitizer, terus kita tangan, punggung, sama tinggal diulang aja. Tuh, bedanya cuma waktunya. Kalau hand sanitizer lebih cepat 20 sampai 30 detik, kalau di air mengalir dia 40 sampai 60 detik. 40 sampai 60 detik. 1, 2, 3, 4. Dalam hati aja, tapi nggak usah sambil di tangan 1, 2, 3, boleh ya dokter mungkin. Agak lama ambil handphonenya lagi, kotor lagi tangan kita. Habis stopwatch. Oh iya, habis pegang ini handphone. Jadi jangan menyentuh apapun ya, berarti dokter. Lebih baik. Kan nggak mungkin. Itu ada mungkin di tempat-tempat umum dokter. Setelah mencuci tangan, masuk ke mall ataupun ke dalam ruangan, itu ada hand sanitizer lagi. Apakah kita perlu tetap menggunakan hand sanitizer tersebut atau tidak perlu? Itu bagaimana dokter? Sebenarnya itu tergantung pribadinya masing-masing ya. Ada yang merasa, aduh kalau nggak pakai hand sanitizer nggak aman nih. Sebenarnya kalau kita sudah cuci di air yang mengalir dan kita sudah yakin kita melakukan step yang benar, saya rasa itu cukup gitu. Apalagi tangan kita nggak terlalu kotor. Tapi kalau seandainya tangannya kotor ya lebih baik cuci. Kalau saya pribadi saya lebih suka kita cuci di air yang mengalir. Oh, dibanding dengan menggunakan hand sanitizer. Ya. Tapi kalau seandainya kan nggak semua, kalau seandainya kayak sini kan nggak ada nih tempat cuci tangan air mengalir gitu ya. Saya pakai hand sanitizer. Harus ke toilet dulu. Jauh. Tapi ada mau saat pintu masuk dok. Oke, dokter kalau untuk cairan antiseptik ini sendiri sama kuatnya membasmi kuman daripada bakteri yang mati itu dengan mencuci tangan itu berbeda. Nah itu bagaimana? Apakah lebih kuat menggunakan hand sanitizer atau dengan mencuci tangan? Ya tadi balik lagi, lebih baik mencuci dengan sabun dan air yang mengalir. Tetap saya lebih kalau seandainya tangan kita tidak begitu kotor, memang ya tidak masalah dengan hand sanitizer yang berbasis alkohol. Tapi kalau seandainya tangan kotor, lebih baik kita pakai sabun dengan air yang mengalir. Kalau ditanya mana yang lebih bagus, saya lebih menganjurkan, saya pribadi lebih menganjurkan dengan air yang mengalir dan dengan menggunakan sabun.
Untuk hand sanitizer sendiri bisa dilakukan kalau memang tidak ada air yang mengalir ya, dokter, di dekat kita. Jauh harus ke toilet mengantri, jadi menggunakan hand sanitizer itu bisa cara begitu boleh. Oke. Boleh Desti. Bisa semua, yang penting tetap menjaga kesehatan dan juga tetap mentaati protokol kesehatan ya, dokter ya. Masker tuh cukup membantu. Masker pakai juga. masker kemanapun kita, karena kan penularannya dia droplet, cuci tangan. Sebenarnya itu kayak kebersihan diri sendiri ya. Iya. Itu cuci tangan, pakai masker, jaga jarak kayak kita. Kita udah 2 meter ini, dokter. Mau diukur? Boleh. Kita sudah 2 meter walaupun kita menggunakan face shield ya, dokter. Betul. Harusnya harus tetap menggunakan masker, cuman nanti nggak kelihatan wajah cantik kita, dok. Oke, dokter, nanti kita akan lanjutkan kembali. Untuk pemirsa di rumah yang ingin berinteraktif, masih bisa di 0711364666 atau di 364111. Kami akan kembali tetap di Jendela. Acara ini dipersembahkan oleh